rupa-rupanya masalah Imam Mahdi Satrio Piningit utawa Ratu Adil. Mesia saya kira repot. Lia Eden ngaku jadi Imam Mahdi. Rono Solikin Joko Sopo jadi Satrio apa? Piningit. Mergo informasi langit panjang mulai kula nu bae ulama lan. Ono cerita Imam Mahdi, cerita kalau ada hatinya sudah kita percaya. Tapi ora usah diskusikan di depan orang tiap kiai pidato. Saiki dunya ora adil, negara ora bener, ngenteni Imam Mahdi, ngenteni Ratu Adil. Nah, pendukung Demokrat ngenteni Satrio Piningit Ratu Ra Megawati loro. Jadi nak wong PDIP lene muni Ratu Adil, paham ya? Nak wong Demokrat muni Satrio Piningit. Paham ya? Nak wong kiai-kiai muni Imam Mahdi. Mergo dene muni Karmen enggak pantes ya. Milih jeneng Arab dan Imam. Tapi ini fenomena agama. Dulu di Amerika ada David Koresh yang ngaku jadi Imam Mahdi. Di Indonesia ada Lia Eden sampai kemarin terakhir di Cirebon siapa yang ditangkap dulu. Untuk sini Tontowi itu ada Solihin dulu Joko Bini. Informasi langit tentang fenomena zaman akhir. Kalau dari hadis-hadis itu tanya ulama. Tapi ulama yang raguan nih. Nanti ulama kone itu jeruk. Sesuatu yang tidak yang tidak ada penjelasan detail dari Nabi ya kita hanya iman saja. Informasi langit mulai di situ bahaya kalau tidak ada pelakunya dulu. Nabi akhir zaman ternyata muncul tenan orang yang jenenge Muhammad ganteng, pinter, wonge bersih. Ya sudah wong ngantel gampang. Saya ini boten. Ngaku Nabi wonge ora jelas ganteng nih. Sama tak ceritani Musaddiq ngaku Nabi mergo jenenge Musaddiq. Padahal di Quran ya musad di kalimat benar deh. Lho dene ngaku Nabi yang ngenteni mirip-mirip cerita Nabi, ngenteni bareng gua putih Bogor, paham ya? Jadi cerita nubuah itu mesti diulang-ulang. Kalau kan ada tujuh dia anak jenenge Jawa, orang ngarakan aku Nabi. Kok jenenge Nabi itu jenenge Muhammad, mirip jeneng gua dari Nabi Muhammad. Lia Eden ngaku Nabi merkono mitos Eden itu swarga napa? Mengenai jeneng Arab sunat itu entek paham. Wah, wis jeneng Jawa lah sementing gak ngaku napa? Jadi panjenengan ngertos. Jadi masalah informasi samawi ya tentang masalah Imam Mahdi, akhir zaman, Ya'juj, Ma'juj, Dajjal dan sebagainya. Kita iman saja, tapi tidak usah digambarkan. Kalau digambarkan itu nanti repot. Sekte-sekte di Amerika, di Eropa sampai ke Indonesia itu munculnya ya karena informasinya kayak begitu. Syiah punya Imam Isna Asyariyah yang diakhiri dengan Imam Mahdi. Ini mitos Jawa orang Ratu Adil. Dari seneng presiden lalang orang muni Ratu Adil tapi Satria apa? Mbok versi pewayangan yo ngono. Semuanya itu punya versi. Nah kadang kita ini ikut dukung versi-versi sing gak jelas. Kelompok An-Nadir teng Sulawesi itu termasuk gaib menurut saya. Sing milok rambut. Ini kok alasannya pas diwawancarai ketua ini sederhana karena Nabi bilang bahwa Islam itu akan jaya lewat timur. Sulawesi itu timur, jadi gak lewat Jakarta. Kalimat apa? Kalimat apa? Jakarta. Dan di sini Nabi dari rambutnya dipilok. Hanya dulu sahabat itu rambutnya dipilok. Dulu itu kan karena zaman perang. Sahabat yang rambutnya putih itu nak perang agak gagah. Dan dia tak gagah kon milok abang. Ben seru. Paham ya? Dan lagi kiai milok abang gak rocker. Dulu itu sahabat itu rambutnya dipilok abang. Malah nih kalau makna agar, malah nih kalau nak orang dari agar sesat teman-teman kalau ya cocok, kalau senang gak milok ini loh. Wah, jadi semuanya informasi langit. Mereka dari Nabi sebenarnya agama Islam kuat malah neng timur ternyata Sulawesi budi kelompok lebih. Padahal pada timur tenan ya Jepang. Mereka negeri terbit mata. Sulawesi timurnya arung tenanan. Ijek timur budi Jepang. Dan Jawa Nabi maksudnya timur ora. Nasib timur hakiki berarti kau putih. Bang malah karu-karu. Kayak begitu itu informasi langit. Cara ulama-ulama tasawuf dulu nakilu ilma dzalika ila Allah. Sudah kita tidak tahu persisnya. Paterangan dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau gitu kalau kita nebak pasti salah. Dulu ketika paham-paham Syiah misalnya dulu. Saya Husain itu dibunuh pas 10 Muharram.
Dan saat pembunuhan itu ada gerhana. Said Ibrahim pas kabudut ya ada gerhana. Nehru ketika mati, Jawaharlal Nehru teng India ya pas ada Sungai Gangga meluap kono. Tiap kematiannya orang besar memang ditandai alam. Lah dulu itu orang terus jadi sekte. Jadi uang mati keren nanti ditandai apa? Alam. Mati kok biasa-biasa wae ora seru. Mati seru pas gempa. Lah wali kabeh. Masa matine ditandai apa? Alam. Tapi dulu memang begitu sampai ketika Said Ibrahim enggak pundut. Putrane Nabi Sangi Sayyidah Maria Al-Qib. Itu pas gerhana sampai Nabi pidato. Makanya Nabi itu seorang ilmuwan, seorang pakar. Beliau seorang Nabi tapi seorang ilmuwan. Kalau enggak orang sesat terus. Sampai Nabi pidato. Inna samsa wal qamara ayatani min ayatillah la yaktifani li mauti ahadin wala yaktifani li hayati. Matahari dan rembulan itu ayatnya Allah. Orang bakal gerhana karena kematian seseorang atau kelahiran seseorang. Akhirnya malah Nabi nerang loh secara sistem falakiyah, sistem astronomi bahwa fenomena gerhana matahari dan bulan fenomena ilmiah tidak ada kaitannya limauti ahadin wala lihaya. Tapi ewa semono pengenan dua sunnah. Nak ngomong gede mati paling gak tanggalannya gampang. Ya banyak nun. Lu itu pengenan di sunnah begitu. Kenapa Said Husain mati ini Pak Suro? Hal yang mudah dikenal orang Islam. Ya tanggal 10 apa? Muharram. Itu kan luar biasa. Sama dengan peristiwa-peristiwa besar dunia. Musa selamatkan Fir'aun di tanggal 10 Muharram. Nabi Ibrahim dibakar Namrud di pas 10 Muharram. Semua peristiwa besar dunia 10 Muharram. Zulalalah dan Husain dibantai di pas 10 Nah, akhirnya orang Jawa serati peristiwa gede, membak keris. Penting orang yang dikena. Tapi sebetulnya ada sejarahnya. Secara silsilah ada apa? Ini adalah kesalahan. Meskipun Nabi Piyambak atas nama ilmiah ngendikan nggak ada kaitannya gitu. Wah yang kesifani limau di ahadin wala dikaya. Manis jimat haikal juga tulisannya orang Ari anu perkarane wali-wali rian ada meljimat. Niku ngenteni lintang pindah. Sinak rapi-rapi mulai sungi kakuati. Nggak bantu pindah ngalor ya seret ngalor, pindah itu ya seret. Nanti bentuknya kalau rakaruan, koyok bentuknya sing nulis ya wong bingung, sing nganggo ya wong. Enggak beda wis ruwet, paham ya? Kok ditulis dicetak api rapati mandi, ya repot lho, ilmu kok ngenteni keliru nulisnya. Bensaman nggak sih. Jadi masalah-masalah sama itu masalah yang harus dipecahkan lewat pelakunya. Kalau tidak hanya menjadi mitos yang menyesat. Coba isu Mahdiyah, berapa sekte yang lahir dari isu Mahdiyah, isu Masihiyah. Di Indonesia saja kita mengalami berapa? Yang angkatan kita saja, yang kita masih hidup saja mulai lihat ini. Belum angkatan bapak saya, mbak. Dulu di Arab itu dipimpin oleh dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah patunya. Terakhir kalah itu dinasti Timur Leste. Pada wong Afrika wireng bludeng mimpin jadi dinten Timur. Wong nganggo mitos samawi. Ya Allah, bagaimana hanya ada satu Tuhan, maka harus hanya ada satu pemimpin di bumi. Jadi kerajaan yang ini dibasmi mengenai jahat-jahat wong dia di nomor Timur. Ke alasannya lagi hukum analogi, hukum kias, pengirane sitok menguasa bumi kudu napa? Sitok. Paham ya? Lah tengah mutakabir lah Abdul Qadir ngendikan ngoten. Ya Allah anta wahidun fis sama wa ana wahidun fil ardi. Jadi dengan jago dua repot. Dengan jago tunggal teng langit, kula jago tunggal teng bumi. Nah, akhirnya manakem digedingi Wahabi, digedingi Muhammadiyah. Kok Abdul Qadir nak dawuh ora karu-karuan. Wong eno belo tapi kadang ra paham. Repot. Nah, pokoke dawuh wali ya takwil kono ya ora paham, itu wal takwil. Padahal cara tasawuf, dawuh ngoten artinya iki sederhana. Ya Allah, saya ini sendirian di bumi, engkau sendirian di langit. Maknanya iki sederhana. Kalau teng bumi piyambakan, nggih boten kalian sinten-sinten. Jenengan teng langit nggih piyambakan boten kalian sinten-sinten. Kewong naik muka sapa hubungannya sama saya tok dengan Allah tok. Hubungan manusia boten enten. Kenapa kok ndak ana? Karena misalnya Pak Mustafa baik dengan saya, yang saya lihat juga baiknya Allah. Lah foto-foto matur nuwun Mbak Mustafa, paling banter Mustafa ngekek dhewe kula 50.000. Foto-foto matur nuwun tak matur nuwun ya oksigen.
Selama ini orang kan punya klaim gini, lu orang butuh uang ya iso urip. Kita butuh orang itu hanya kapan-kapan, kadang-kadang. Sajane lu butuh ning oksigen. Itu sekian detik kita butuh terus per detik. Tapi kenapa kita harus matur nuwun ke manusa, ora matur nuwun ning oksigen? Lah misalnya sama alasannya, tapi manusa kan duwe rasa, nak oksigen ora. Lah manusa di rasa digawe ya pengira. Oksigen gak di rasa digawe pengira. Karena itu tertanam betul di otak mereka sehingga mereka ora ono bangno koyo sampean kabeh ora ono tinganane pengiran. Lan nek sampeyan kote perasaane aku dhewean Gusti jenengan ya dhewe. Mulane walakot jitumu nafura kama khalaqnakum napa awwala marra. Perasaane tiyang mbek pengiran si dhewe. Jadi sebetulnya dawa-dawa ngoten teng ilmu tasawuf iki maknane iki biasa. Itu ilmu dasar, memang ilmu pokok. Kamane wong latihan dadi wali perasaane kudu ngoten. Ono dadi wali kok di murid hilang susah. Tamu akeh seneng wali anyaran. Wali swasta. Dadi nerong khatam. Lain wali dadi wali urip apa dhewe? Dhewe an kaya ora ono apa-apa. Ini jenenge ana wahidun fil ardi wa anta wahidun fis sama. Semuanya ki ngoten. Wong tegene kitab tata tahu terang aku ya kita bisa melu dijak maku pengira di zona swarga. Ditakok, ya apa ya, apa Anda tertarik? Tidak ya Allah. Di zona neraka, apa Anda takut? Tidak ya Allah. Orang di zona alam sing wida-wida ada ibil malakut. Apa Anda tertarik? Tidak ya Allah. Ya kamu tertarik apa yang engkau? Wajan kowe wali tenan. Jadi wali-wali yang tertarik swarga neraka akhirnya cara Liga Inggris ta Italia klasmen papan tengah mbok papan bawah. Mergo ujung-ujunge padha. Mulane cara kitab hikam nak ngenyek swarga neraka niku enak. Jadene hikam law asraqa laka nurul basirati la ra'aital akhirata aqraba ilaika min antar takhilal. Gula apa lah terkini karena memang itu saya cocok. Umpama kowe di nurul basira, roh akhirat ya saiki. Kowe ora usah ngenteni menuju akhirat. Akhirat ya saiki. Ora usah ngenteni mati, ora usah ngenteni kok ana swarga. Karena apa? Pada akhirnya surga itu masalahnya ridho Allah. Inti surga itu ridho Allah. Inti neraka itu ridho Allah dan sukhtu Allah itu terjadi mulai sekarang. Yang paling kita inginkan mulai sekarang juga ridho Allah. Yang paling kita takuti mulai sekarang ya sukhtu. Kenapa kamu takut yang nanti? Kowe wedi neraka, mergo sampeyan sukhtu Allah. Kepengin swarga mergo sampeyan ridho Allah. Kayak saiki pangeran cek nganggur. Ridho Allah dan sukhtu Allah jalan mulai sekarang. Maka di nur basirah tenang yang berburu ridho Allah yang mulai sekarang. Takut dari sukhtu Allah yang mulai. Pangeran anane saiki kok konteni nganti tok. Jadi kesuwen baru teng aran hikam napa? Injil lau asraqa laka nurul basirah la ra'aital akhirata aqraba ilaika min antar basila ini. Paham? Lah nek makom mulih diarani makom panah. Cara bahasa tahu ke makom mati roh rasa. Paham ya? Kalau ngono ora usah mbok sedekah ora rapati matur nuwun rugi. Ya ora usah mbok bisa kira-kira gelo. Dadi ya rugi. Paham ya? Lo tak tahu itu kiai-kiai sing cek matur nuwun tenanan wis enak. Ya ora mati matur nuwun. Jadi sebetulnya surga itu masalah ridho. Wah, neraka masalah. Lah anak pancen kowe yakin ridho itu ada mulai sekarang. Sukhtu ya ada mulai sekarang karena Allah ada mulai sekarang. Nggo yo lakoni saiki. Mungkin perasaan pulau nyaman oleh tadi pulau ya rapat warga bija boleh pulau nyangka mulai kayak gini keluarga. Tapi kemudian aliran ini dibaca oleh orang syariat sesat. Dia nggak percaya surga neraka. Lalu syariat itu nyerah tahu pak, belum itu udah coba. Pahami yang mulai sesat mereka. Saya ngeklaim tak tahu, udah lah mau bingung sempurna. Ngomong syariat paham, saya ngaku hakikat mau bingung. Jadi zaman akhir, rasa ampun tuh. Mau bingung ketemu orang ra paham. Mergo penggemar tasawuf mesti wong bisnis jatuh, wong larat. Nah, seneng tasawuf ngenteni bangkrut. Paham ya? Nah, pengusaha kok seneng klub tasawuf, klub ngono mesti klub bingung. Dia sukses orang Arab dalam berkumpul itu. Dan zaman ngerti ilmu-ilmu begitu.
Sehingga masalah nubuwah jadi ben sampean ngerti. Sing dialami Nabi itu tidak ada apa-apa. Nanti kalau nanti ngaji dari bahasa manusia di depan Allah pasti salah. Maksudnya pasti salah itu ngeten. Perang itu ada mati. Nak mati ninggal anak bojo nolong. Misalnya dalam bahasa bacaan manusia. Tapi dalam bahasa Tuhan mati itu ora. Misalnya Mustafa perang mati. Cara manusia ya mati, Mustafa serak kecil-kecil, orang omongan, orang ngaji, mati tak dipendem. Tapi cara pengiran ramati, mereka zaman Mustafa urip, pengiran yang perso gerakan rohnya. Ketika sudah mati, Allah yang perso gerakan rohnya. Cuma cara Allah, Mustafa saiki ning dunya, saiki wis ning swarga. Tapi cara Allah ya urip terus. Sehingga Allah tidak pernah bahasakan mati pada mereka yang mati syahid. La taqtabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata. Bal ahya'u walakinlah tafsirun. Kamu jangan kira orang yang mati dalam perang itu mati gak, tapi mereka hidup. Mau pindah alam kok sama alam dunia, saya ini pindah alam dunia. Ketika Nabi majidno jihad, cara wong sing jangkal kaya omong nafik, Nabi ku sadis, wong kok nyawane disetorno ning perjuangan. Tapi Nabi ku ilmu hakikat, cara Nabi wong mati wong mara swarga ngono ae. Ora sambung to. Tidak darani ninggal anak bojo, tidak darani wong bidane luar. Paham ya? Itu nyerah sambung. Dan tapi kan nyatanya anak bojone nek wongso. Nak wong ditepir rasa betul gori bapak lah tetep napa? Sugale kawin siri, dari memperbanyak kemiskinan. Sing jadi gori bapake kuwe kene. Sing kawine resmi tercatat yo kuwe. Rugen kawine resmi apa sugen? Ono. Iri wae nak gawe kiai kok gawe diri tak cepat ra iso malah gampang ngomong iri akbar. Kawin siri kok elok-elok no hukum negara jadi menambah kemiskinan kok nasib perempuan tidak jelas. Uang di biru, itu kan tidak jelas. Orang-orang yang miskin di Gunung Kidul, yang miskin di Papua, semuanya punya suami resmi tercatat. Apa hidup mereka jelas? Orang iso kait-kait. Nah cara Allah tuh zaman ana bojone diurusi Allah, zaman mati diurusi Allah. Jika dalam bahasa Tuhan ra ono perang sadis ora ono. Paham ya? Lamane wong sing mateni wong Islam. Iku sebenarnya iso wae ketemu ning swarga. Jadi iso wae Said Hamzah sebenarnya matur nuwun ndek waktu. Mereka mempercepat mudune napa? Mulane ana cerita dari Kanjeng Nabi tau cerita. Pangeran iku guyu, ana wong saling bunuh kok akhire guyon ning swarga. Niku napa ya Rasulullah? Yaktu hadza fayamutu syahidan fayadkhulul jannah. Wa yatubu hadza fayaqtulu syahidan fayakunu fil jannah. Contoh gampang ya waktu. Said Hamzah dibunuh waktu pol swarga. Wasi masuk Islam perang mati saja tahu apa? Ketemu nih keluarga. Keluarga sama jenderal. Ngopi bareng. Itu karena dalam bahasa Tuhan ini begitu. Ini dalam bahasa apa? Tuhan. Mana bahasa yang manusia berpengiran itu lah taktaban lalladzina qutilu fi sabilillah amma sa istilah Quran bal ahya'u walakinlah tafsirun. Mereka itu hidup cuma kamu tak tahu. Malah manusia mesti goblok. Wong darane urip Mustafa mergo ngalor ngidul ngetan ngulon mangan doyan opo ae darane urip. Nah cara pengiran juga jasad itu gak penting, sementing ruh. Ketika Mustafa mati ya dipendem jasad ruh kok pindah ngoten. Ruh enggak pernah mati. Mulane ra ono ning Quran hadis roh mati wae selalu naka anir roh kulir roh komit amri nopo. Urusan roh ra ono urip ra ono mati. Cuma ruh-ruhen saiki jane ruh ning jasad ruh. Saiki yo pindah. Tapi ra ono napa? Lah pangeran karena perso pergerakan roh, pangeran ra tau darani ono wong mati. Sing mati jasad. Ya tentu manusia itu kan sadis ketika melihat kematian soal sesuatu sing ekstrim. Mulai pangeran juara nikah, nak pas gaya tsunami gempa, acara pangeran yang mindah masal itu warga, ngono. Sederhana, dari cara pangeran apa? Daripada kita ketuaan rombongan. Lepas ini masih gue tapi ada bang ilmunya ini mau betul kan? Ini mau
Kulon biasanya arolas mulutan ini wonten waktu setengah jam. Jadi kuatin seperti nyanyi mulutan loh nopo. Jelas nyata ya. Dalam banyak hal pulau acara-acara Maulidiyah yang pakai terbangan atau apa itu sebenarnya ada sanadnya. Cuma saat berlebihan ya tidak baik. Barang tak berlebihan ya tidak. Dari merameni uang terbangan. Suaranya elek ngerameni. Akhirnya uang siapa seneng nabi gak bisa. Musik Israel nak ngerbana untuk ngalor gitu. Kayak jam 12. Piawai cara kota nak bunyi dari tas kulufi bunyi wayaan. Itu tetap melayani filosofi Quran. Kalau betul cocok. Kalau kalau tidak mengajar, betul ada kalau tidak mengajar begitu. Ini pulau terkenal ragam tidak ada mulut itu. Usum kiai bosok kan mulut. Siapa kayak tam? Pulau suwon pengajian jenis. Ya orang tahu ngaji sini. Mana jenengan Rino lah, Rino wayang kerja. Enggak ada itu. Pengajian bunyi ngerameni Rino di orang Islam nganggur gitu. Ini ngawatan sore itu. Omam di Jepor, wah rapat sore ratu kok waktu nak berangkat. Angel. Ego jauh lagi, nak tinggi bakat ngono terus noa, dan bakatnya ngono rezekinya ngono. Lah rezeki yo kok ngene iki, kok kotok ngene iki. Saya juga ini kadang-kadang repot. Sebetulnya nazuman yang juga maksud Rasul itu dulu yang nulis para wali. Dan yang nulis itu isek. Jadi berdasar isek. Isek itu ya nulisnya kayak sastrawan yang nulis dengan darah dan air mata. Nulisnya pakai apa? Isek. Wah itu memang luar biasa. Ya kalau nyampaikan sedikit ya. Yang dikarang oleh Imam Busiri Burda. Itu bahkan ketika diamalkan oleh ilmu tirakat, misalnya dipasani atau apa itu ya roh tenang. Karena memang nulisnya itu tidak sadar pakai nopo, bisa pakai nopo, bisa. Misalnya begini, Ba'mat ba'abhun nasoro fi nabiyihim wahkum bima tamat antihi wah tapi fa'innahum samsu fadlunhum kawakibua. Ba'mat ba'abhun nasoro. Masalah memuja Nabi itu tinggalkan tradisi Nasrani, yaitu memuja Nabinya sampai menaikkan Nabi katanya dekat dengan kata ketuhanan. Maka kata sudah Ba'mat ba'abhun nasoro. Tinggalkan tradisi Nasrani dalam memuja Nabi. Jadilah kersane Allah masih kelompok Syiah, kelompok Wahabi, kelompok Sunni. Mesti sing dipuji Nabi sisi perjuangan. Nabi tahu diduduki nganti berdarah, Nabi perang nganti berluka. Dengan sisi-sisi kemanusiaan Nabi luka berdarah, kita anak Nabi ini unggulnya karena berjuang demi Allah. Bukan punya keunggulan yang mendekati mulia, misalnya Isa terbang. Mungkin anak pangeran, tak pantas dipendem di bumi, pantasnya dipendem di langit. Repot loh, ngelam tapi akhirnya meleset. Jadi Nabi Muhammad kan boten. Semua penggila atau penggemar Nabi Muhammad dengan jagat-jagat itu. Nah ngelam mesti unsur perjuangan. Sia-sia orang kafir, diusir, dilukai. Justru semua maksudnya seputar kemanusiaan. Nah, lapat-lapat yang dibagi di Hibah, di Maulid itu kayak itu. Ini apa? Ba'mat ba'abhun nasoro. Karena sampai kalau sampai kepleset kayak tragedi nasoro. Itu melekat di Isa berlebihan nanti menyentuh aras ulu. Itu misalnya nanti mati jadi ini diangkat ning langit. Repot. Mulane kiai-kiai sing fanatik itu pusing. Kasus salah berkucuk. Dia ini kuwotok fanatik. Angger ana tanggal tertentu dari kenaikan Isa Al-Masih. Bahasa nasional kenaikan Isa Al-Masih. Pusing kan. Ditulisi kenaikan kok malah iman apa? Kenaikan lagi ditulisi jadi bahasa nasional kenaikan Isa Al-Masih. Nanti ketemu kula. Wafatnya Isa Al-Masih yo bingung dari Nabi Isa juga. Wis dadi bahasa nasional ana tanggal wafatnya, tanggal lahir, ana tanggal kenaikan. Jadi kalender Islam bingung supaya tanggal itu. Namun wafatnya yo dene ora iman, nak iku wafat. Muni kenaikan dene rapati yakin nak naike kaya versi Nasrani. Muni kelahiran dene yakin. Ndak tenan Yesus dilahir 2 Desember. Walhasil itu bingung. Biasanya kalender tertentu yang kota-kota mesti bahasa itu gak waduh bahasa nasional. Mungkin dene ngendari. Jadi itu yang katanya, repot. Apakah ada yang katanya repot? Jadi ini khawatir. Menurut kita khawatir bela apa? Bela iman.
Sementara orang Islam radikal dari ngono, misalnya penobatan Muhammad jadi nabi kan gak ada. Mau lidur Rasul tahun baru Hijriah Islam. Nah Kristen kan bisa kabeh kenaikan wafat sama nopo gratis. Nah kalau dari Islam mesti tadi percaya, masa harus tulis kata aja. Betul, baik, Al-Fatihah.